Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pagi, Pagi, Pak. Pak. Pagi, Pak. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Ketua kelas, Haryadi, coba pimpin doanya dulu. Siap, Pak. Terima kasih banyak atas waktunya dan kebetulan saya jadi wali kelas lagi, ketua kelas lagi. Iya dong, Uh, ketua kelas Teman-teman favorit. semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran alansing, jadi mari teman-teman berdoa mulai. Selesai. Terima kasih, Pak. Jadi Oke, silakan, Pak. nah makasih ya Haryadi. Hari ini Bapak sebenarnya bukan jam pelajaran Bapak sih. Bapak ini menggantikan. Ya, Ini sebenarnya pelajaran Pak. yang dibawakan Pak Joko. Tapi Pak Joko lagi ijab kabul, jadi saya menggantikan. Nah, sebelum kita mulai, Bapak mau tanya, sehat-sehat semua? Sehat, Pak. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Sehat. Tim Sudah, bisa ikutan. sudah siap belajar? Siap. Ah, tapi, Siap, Pak. Siap. tapi Bapak ragu itu matanya si James sih merah lagi, kayaknya semalam begadang lagi main Mobile Legend. Betul kan? Tidak, Pak. Terlalu banyak tugas yang Bapak berikan. Seharusnya kan nggak boleh terlalu banyak tugas, Pak. Ya, maaf. Nanti kita mulai kurang-kurangi deh kalau gitu tugasnya. Sekarang kita absen dulu ya. Bapak absen. Haryadi. Hadir, Pak. Prima. Hadir dong, Pak. Jamesy. Hadir, Pak. Widi. Ada Pak. Alvira. Hadir, Pak. Welrin. Hadir, Pak. Nur Indahyani. Hadir, Pak. Musdalifah. Hadir, Pak. Oke, semuanya hadir berarti ya. Nggak ada lagi yang sakit. Sebelum Bapak mulai materi, masih ingat nggak materi terakhir yang dibawakan Pak Joko minggu lalu? Masih, Pak. Coba Pertemuan Indah. sebelumnya itu, iya, Pak. Pertemuan sebelumnya kita mempelajari mengenai konfigurasi wireless. Oke. Masih ada yang ingat apa itu fungsi wireless? Coba Widi. Iya, Pak. Wireless itu adalah seperti alat yang bisa kita gunakan untuk bertukar data, Pak. Oke, benar banget. Ayo kita beri tepuk tangan dulu sama untuk Widi. Berani loh dia menjawab. Nah, sekarang Bapak akan mulai presentasi. Kita coba masuk materi. Bapak share screen dulu ya. Oke. Jadi materi kita hari ini tuh adalah jaringan fiber optik. Nah, sekarang tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat memahami jaringan fiber optik secara mandiri. Nah, fiber optik itu penting loh bagi kehidupan kita sehari-hari. Tanpa fiber optik, kita itu tidak akan bisa main sosmed, tidak bisa nonton YouTube, dan sebagainya. Nah, sebelum kita masuk materi, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ada yang bisa jawab ini gambar apa? Coba. Widi. Loading, Pak. Benar banget. Ini adalah salah satu kendala yang sering kita alami pada saat browsing internet. Loading. Sekarang kita lanjut gambar kedua. Ini gambar apa?
Ada nih yang biasa download, tiba-tiba error downloadannya. Wah, ini berarti gak ada yang pernah download nih. Ini adalah kondisi kadang-kadang kalau kita lagi download file tiba-tiba error gara-gara jaringannya putus. Oh iya, agak connect ya, Pak. Nah, sekarang kita masuk ke gambar ketiga. Nah, ada nih yang biasa alami nih kalau nonton YouTube. Pak, buffering. Iya, benar banget. Ini adalah buffering. Jadi ini adalah kondisi kalau misalnya kita nonton YouTube tiba-tiba jaringannya error. Nah, kondisinya seperti ini. Dari ketiga gambar tadi, apakah kalian semua sering mengalami masalah yang seperti itu? Sering, Pak. Sering, Pak. Kadang, Nah, Pak. Jarang, Pak. kalau jarang ini berarti pakai IndiHome nih. Pakai kuota pribadi, Pak. Oh, pakai kuota pribadi. Nah, ini adalah kendala-kendala yang sering kita alami. Nah, untuk mengetahui kenapa bisa terjadi seperti itu, kita perlu mempelajari materi fiber optik. Sekarang, kita mulai berdiskusi. Jadi Bapak akan membuat kelompok. Nah, pembagian kelompoknya ini ya kelompok 1, Yus Haryadi, Prima, Fajar, kelompok 2, Jamsi, Alvira, Widi, kelompok 3, Nur, Musdalifah, Welrin. Nah, dari kelompok ini akan Bapak bagikan LKPD-nya, nanti kalian coba ikuti instruksi yang ada di LKPD-nya. Silakan kalian coba buka, amati dulu informasi yang ada di LKPD. Setelah kalian melihat informasi yang ada di LKPD-nya, apakah ada yang kalian belum pahami? Ada yang ingin bertanya tentang LKPD-nya? Pak, saya izin bertanya, Pak. Oh iya, silakan. Prima, pengen tanya Ya, apa? Pak, apakah dalam pengerjaan tugas ini kita bisa mencari referensi jawaban dari literasi lain? Boleh, boleh. Jadi kalian semua boleh mencari dari dari internet, dari sosmed dan sebagainya. Jadi ini adalah pembelajaran yang kalian bisa bebas mencari kajian literaturnya sebebas mungkin. Jadi tidak melulu dari hasil presentasi Bapak, supaya kalian bisa menganalisa sendiri. Apa ya masalah ini? Bagaimana ya cara jawabnya? Nah, sekarang Bapak persilakan kalian untuk berdiskusi dulu mengenai tugasnya dan silakan mengerjakan LKPD-nya dulu. Jadi Bapak beri waktu sekitar 15 menit lah. Cukup harusnya. Oke, kelompok 1. Sudah sampai di mana tugasnya? Sudah selesai atau belum? Belum, Pak. Masih proses. Oke. Kelompok 2. Ada problem? Ada masalahnya enggak? Aman, Pak. Oke, kalau kelompok 3, ada kendalanya enggak? Jangan diam-diam tahu-tahu banyak masalahnya nih. Udah, Pak. Sementara dikerjakan, Pak. Oke, silakan dikerjakan. Bapak, oh waktunya ini kurang 5 menit lagi. Silakan dikerja. Iya, 3 menit lagi. Oke, waktunya habis. Nah,
Sekarang kita diskusikan hasil pekerjaan kalian. Kita mulai dari kelompok 1. Ketuanya, Haryadi, coba presentasikan dulu tugas LKPD-nya, hasil diskusi kalian. Oh ya, Baik, saya Pak. stop. Terima kasih banyak. Ya, saya akan stop share supaya Haryadi bisa share tugasnya. Eh, apakah sudah tampil, Pak? Sudah. Ya, terima kasih banyak, Pak. Jadi untuk soal nomor 1, ini kan pengertian fiber optik ya, Pak. Jadi fiber optik itu adalah sebuah kabel terbuat dari kaca atau plastik yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari sumber ke tempat tujuan. Cahaya yang terdapat dalam fiber optik sulit keluar karena indeks bias kaca lebih besar dibanding indeks bias udara. Sumber cahaya yang digunakan adalah laser, karena laser mempunyai spektrum yang sangat sempit. Kecepatan transmisi fiber optik sangat tinggi sehingga sangat bagus digunakan sebagai media komunikasi. Nah, terus untuk yang soal nomor 2, Pak, ini adalah komponen lapisan fiber optik itu ada yang pertama bagian inti atau core. Nah, bagian inti ini terbuat dari bahan kaca dengan diameter yang sangat kecil, itu biasa diameternya sekitar 2 nanometer. Mohon maaf, Pak, saya nggak bisa baca ini apa maksudnya. Itu nanometer. Oke, 2 nanometer sampai 50 nanometer. Diameter serat optik yang lebih besar akan membuat performa yang lebih baik dan stabil. Terus yang bagian selanjutnya itu ada bagian cladding, Pak. Nah, cladding ini bagian pelindung yang langsung menyelimuti serat optiknya. Biasanya ukuran cladding ini berdiameter 5 nanometer sampai 250 nanometer. Nah, cladding tersebut terbuat dari bahan silikon dan komposisi bahannya berbeda dengan bagian core. Selain melindungi core, cladding juga berfungsi sebagai pemandu gelombang cahaya yang merefleksikan semua cahaya tembus kembali kepada core. Selanjutnya ada bagian coating atau biasa disebut dengan buffer. Bagian coating ini adalah mantel dari serat optik yang berbeda dari cladding dan core. Lapisan coating ini terbuat dari bahan plastik yang elastis. Coating berfungsi sebagai lapisan pelindung dari semua gangguan fisik yang mungkin terjadi, misalnya lengkungan pada kabel, kelembapan udara dalam kabel itu sendiri. Nah, selanjutnya itu ada bagian string member atau outer jacket. Nah, lapisan ini biasanya itu merupakan bagian yang sangat penting karena menjadi pelindung utama dari sebuah kabel fiber optik. Lapisan string member atau outer jacket adalah bagian terluar dari fiber optik yang melindungi inti kabel dari berbagai gangguan fisik secara langsung, gitu Pak. Nomor 1 dan nomor 2-nya. Terima kasih dari kelompok 1. Ayo kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, terima kasih banyak, Pak. Nah, izin stop share ya, Pak. iya, silakan. Sekarang kelompok 2, silakan presentasi. Ibu Alvira, silakan presentasikan tugasnya. Baik, Pak, izin share screen. Iya, silakan. Baik, Pak, izin share screen. Baik, Pak, izin share. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, yakni kelompok 2. Jadi, adapun anggota dari kelompok 2, yakni yang pertama saya, atas nama Alvira Puspita Dewi, kemudian James C, dan yang terakhir Widi Nur Fatwa. Baik, di sini saya mewakili kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini kami akan mempresentasikan yang nomor 3 dan 4, yakni yang nomor 3, apa yang dimaksudkan dengan prinsip kerja fiber optik. Mohon izin Pak, saya pakai kacamata dulu ya. Oh iya, silakan. Jawabannya, prinsip kerja fiber optik tergantung pada prinsip jumlah refleksi internal. Refleksi cahaya atau dibiaskan berdasarkan sudut yang menyerang permukaan. Prinsip ini berpusat pada cara kerja serat optik membatasi sudut di mana
mana gelombang cahaya dikirim memungkinkan untuk mengontrol secara efisien sampai ke tujuan. Kemudian nomor 4, uraikanlah prinsip kerja fiber optik. Jawaban hasil diskusi kami yang pertama, sinyal awal atau source dengan bentuk sinyal listrik pada transmitter akan diubah oleh dioda atau laser dioda atau transducer optoelektronik hingga menjadi sebuah sinyal elektris kembali. Yang kedua, gelombang cahaya yang selanjutnya akan ditransmisikan lewat kabel fiber optik menuju ke penerima atau receiver yang ada di ujung lainnya dari fiber optik. Yang ketiga, pada penerima atau receiver di mana sinyal optik akan diubah oleh fotodioda atau transducer optoelektronik hingga menjadi sebuah sinyal elektris kembali. Sekian Pak dari kelompok kami. Wah, terima kasih ya Alfira. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, sekarang kita lanjut ke presentasi kelompok 3. Silakan Welrin, presentasikan hasil kelompok 3. Baik, Pak. Mungkin Bu Musdalifah bisa tampilkan Oh hasil iya. presentasi kita dan saya yang bacakannya, Bu ya. Haryadi boleh ditampilkan dulu presentasinya supaya dibantu. Bentar, Pak. Perangkat saya bermasalah, jadi tidak bisa menampilkan. Minta bantuannya Haryadi ya, tolong untuk kelompok kami. Oh, baik, Bu. Berarti saya jawab nomor 5 ya, Pak? Iya, benar-benar. Oke. Terima kasih banyak, Pak. Ini saya mewakili kelompok yang lain, Pak, karena mungkin lagi kurang enak badan. Jadi yang untuk nomor 5 ini, apa sih teknologi fiber optik itu? Teknologi fiber optik itu merupakan teknologi point to point. Itu teknologi point to point atau ELT pada fiber optik memiliki jarak pelanggan dengan central office biasa mencapai hingga 80 km. Serta tiap pelanggan disediakan satu dedicated fiber optic dengan full bidirectional directional bandwidth. Salah satu arsitektur aktif point-to-point ini adalah DLC atau Digital Loop Carrier. Jadi selanjutnya ini ada FTTX, serat untuk X adalah ini istilah umum untuk semua arsitektur jaringan atau broadband berbasis serat optik yang menyediakan akses data kepada pelanggan. Dalam praktiknya, FTTX ini dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu FTTP atau FTTH atau FTTB. Ini koneksi serat optik untuk lokasi pelanggan, dan FTTC atau N, koneksi serat optik yang hanya meraih titik distribusi tertentu. Sedangkan koneksi pelanggan memakai kabel tembaga. Jadi seperti itu, Pak. Mohon maaf, teman saya tadi agak kurang enak badan, jadi seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Redi sudah membantu kelompok ketiga. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, setelah kalian mempresentasikan tadi, jawabannya keren-keren rupanya. Jadi untuk mengevaluasi, Bapak coba tampilkan materinya. Seperti apa loh sebenarnya fiber optik itu? Ya, Bapak share dulu. Oke, sudah tampil? Sudah tampil anak-anak? Belum, Pak. Belum, Pak. Oh iya, tunggu ya. Sudah? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Nah, apa yang kamu ketahui tentang kabel fiber optik? Nah, ini seperti penjelasan tadi dari Haryadi di kelompok 1. Jadi, fiber optik itu sebenarnya adalah teknologi yang cukup populer sebagai media transmisi berkecepatan tinggi yang mampu menempuh jarak jauh tanpa mengalami interferensi. Serat optik tersebut dapat dibundel menjadi sebuah kabel. Sinyal yang dilewatkan berupa pulsa cahaya yang dipantulkan melalui serta kaca dengan keunggulan nilai atenuasi
yang lebih kecil dibandingkan media tembaga untuk kabel listrik. Nah, jadi fiber optik itu adalah teknologi kabel yang menggunakan serat kaca dan gelas yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut, dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Sumber cahaya yang digunakan biasanya adalah laser atau LED sebagai transmitter. Nah, struktur kabelnya ini sama dengan jawaban tadi si Haryadi dari kelompok 1. Struktur kabel fiber optik itu terdiri dari core, intinya yang merupakan serat kaca yang tipis menjadi media cahaya. Terus ada cladding yang merupakan lapisan luar melindungi inti dan memantulkan kembali cahaya yang terpancar pada fiber optik. Dan terakhir ada coating yaitu pelindung mekanis yang menjaga serat optik dari kerusakan yang dapat terjadi karena lengkungan kabel atau gangguan luar. Dan strength member dan outer jacket, pelindung yang menjaga kabel dari gangguan luar yang bisa menyebabkan kerusakan pada bagian core. Sekarang prinsip kerjanya. Sinyal awal atau prinsip kerja 1, sinyal awal dengan bentuk sinyal listrik pada transmitter akan diubah oleh dioda hingga menjadi sebuah sinyal elektris kembali. Prinsip kerja 2, gelombang cahaya yang selanjutnya akan ditransmisikan lewat kabel fiber optik menuju ke penerima atau receiver yang ada di ujung lainnya dari fiber optik. Dan prinsip ketiga dari si fiber optik ini, penerima atau receiver di mana sinyal optik akan diubah oleh fotodioda, transducer optoelektronik hingga menjadi sebuah sinyal elektris kembali. Nah, jadi ini adalah penjelasan dari pekerjaan kalian tadi yang di LKPD. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, Bapak mau tanya, bagaimana kesan kalian selama pembelajaran hari ini? Ada yang mau memberi kesan? Saya, Pak. Oke, Jamesy silakan. Pembelajaran hari ini menurut saya terasa menyenangkan, Pak. Banyak pengalaman yang saya dapat selama proses berdiskusi tadi. Nah, saya tidak pernah terpikir jika ada kabel yang terbuat dari fiber, Pak. Oke, benar sekali. Selama ini kita tahunya kalau kabel itu pasti menggunakan tembaga atau serat. Nah, teknologi fiber ini dia menggunakan yang namanya kaca. Teknologi yang paling terbaru untuk saat ini. Jadi, dia mentransmisikan data melalui kaca. Nah, sekarang sebelum kita tutup materi hari ini, ada yang pengen memberikan kesimpulan tentang materi hari ini? Silakan, kalau ada yang pengen. Prima, mau sampaikan kesimpulan hari ini? Ya, baik, Pak. Kesimpulan yang saya dapat hari ini yaitu ternyata ada teknologi jaringan yang menggunakan fiber ya, Pak ya, ternyata. Saya baru mengetahui itu setelah pembelajaran hari ini. Oke. Ada lagi yang pengen menambahkan? Widi? Saya, Pak. Iya, saya. Oke. Teknologi fiber optik ini memungkinkan kita untuk mengirimkan data dengan kecepatan tinggi, Pak. Walaupun ya kita emang lumayan jauh gitu. Oke, benar sekali. Nah, jadi fiber optik ini adalah teknologi yang memungkinkan kita mengirimkan data dengan kecepatan tinggi walaupun jaraknya jauh. Jadi kalau kalian punya menggunakan jasa IndiHome di rumah, pasti berarti menggunakan kabel fiber optik karena kecepatan IndiHome kan ada yang 10 Mbps, 20 Mbps, 30 bahkan sampai 100 Mbps. Itu berarti jaringan yang ada di rumah kalian sudah memanfaatkan teknologi fiber optik. Nah, setelah pembelajaran hari ini, hal yang paling penting kita pelajari adalah pada saat kita diskusi, pentingnya kita bekerja sama. Jangan sampai ada yang kerja sendiri,
Ada yang cuma main game, ada yang cuma main HP, atau mungkin ada yang cuma bercerita, tidak mengerjakan tugas. Hanya satu orang yang kerja. Itu enggak boleh, karena namanya kita diskusi, itu adalah kerjasama tim. Hasil dari sebuah tim itu adalah hasil kerjasama yang kita punya pemikiran yang kita gabungkan agar membuat sebuah kesimpulan dari hasil tugas. Nah, sekarang sebelum Bapak akhiri, materi yang akan selanjutnya Bapak akan ajarkan itu adalah mendeteksi jenis-jenis kabel fiber optik. Nah, kan kalau hari ini kita menjelaskan tentang konsep dasarnya fiber optik, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang jenis-jenis kabel fiber optik. Jadi kabel fiber optik itu ada berbagai macam, tidak cuma satu macam saja. Nanti penjelasannya kita pending dulu, kita tunggu di pertemuan selanjutnya. Sebelum Bapak tutup, silakan ketua kelas memimpin doa dulu, Haryadi. Baik Pak, terima kasih banyak atas ilmu yang telah dibagikan ke kami ini. Teman-teman sekalian, pembelajaran dari Pak Kurniawan sudah mau selesai. Nah, sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita berdoa seperti biasa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Kawan-kawan silakan dimulai. Selesai. Terima kasih Pak Guru. Oke, terima kasih Haryadi. Kalau begitu, Bapak akhiri materi hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.